Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan mengenai tugas artikel aku, yaitu usaha negara Korea Selatan dalam memerangi virus COVID-19. Disimak terus ya videonya. Nah, udah bacakan informasi yang tadi udah aku tulis. Selanjutnya ada beberapa wilayah yang memang memasuki kategori paling banyak terinfeksi virus COVID-19. Yang pertama ada wilayah Busan, Daegu, Gyeongbuk, Gyeongnam, Gyeonggi, dan juga Seoul. Presiden negara Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan bahwa negara Korea Selatan itu sudah memasuki tingkat kewaspadaan penyakit level tertinggi, terutama pada wilayah Daegu dan Cheongdo, karena memang di situ juga terdapat zona perawatan khusus, karena memang disitulah orang-orang banyak terinfeksi virus COVID-19. Nah, pemerintah negara Korea Selatan juga sudah menekan kasus virus COVID-19 ini di negara mereka tanpa melakukan program lockdown, beda dengan negara lainnya. Terutama pada kasus kematian di negara Korea Selatan juga itu hanya berjumlah lebih dari 200 kasus jika dibandingkan dengan orang-orang yang tertularnya, yaitu 10.000 kasus. Nah, tetapi pemerintah negara Korea Selatan juga sudah melakukan berbagai inovasi untuk memutus rantai penyebaran virus ini, yaitu dengan cara melakukan drive-thru test sebanyak-banyaknya kepada warga negara di Korea Selatan. Ada analisis dari virus COVID-19 di negara Korea Selatan. Puncak penyebaran virus COVID-19 di negara Korea Selatan itu memang berawal dari bulan Februari sampai dengan awal Maret, yang berkaitan dengan perempuan berumur 65 tahun yang telah diidentifikasi sebagai pasien 31 dan juga kelompok jemaat gereja Shinjeonji. Dan dua hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan virus COVID-19 di negara Korea Selatan itu berkembang dengan sangat cepat atau naik dengan sangat cepat, yang awalnya 59% sampai dengan 69%. Pada tanggal 6 Februari, pasien 31 ini memang masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Tetapi memang dia sudah merasakan adanya gejala-gejala yang timbul di dalam badan dia. Pada tanggal 7 Februari, pasien 31 ini mengalami kecelakaan sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit, dan setelah diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan bahwa di dalam tubuhnya memang ada gejala-gejala dari virus COVID-19, sehingga dokter menyarankan untuk melakukan check up atau pemeriksaan kembali di rumah sakit yang memang rumah sakit yang besar. Tetapi pasien 31 itu menolak, karena dia juga berpikir bahwa dia tidak ada pengalaman berpergian ke luar negeri, sehingga dia mustahil terkena virus COVID-19. Nah, pada tanggal 9 Februari, pasien 31 ini melakukan sembahyang ke gereja Shinjeonji. Pada tanggal 10 sampai 14 Februari, sekitar 5 hari, pasien 31 ini dirawat karena memang dia merasa tubuhnya itu kurang enak. Nah, pada tanggal 15 Februari, pasien 31 ini akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kembali. Nah, ketika menunggu hasil pemeriksaan ada bahwa dia tuh negatif atau positif si corona, nah akhirnya sembari menunggu dia menghadiri acara pernikahan. Nah, setelah ke acara pernikahan, dia kembalilah ke rumah sakit. Dia kembali ke rumah sakit, akhirnya dokter menyatakan bahwa dia terinfeksi virus COVID-19. Nah, di situ dia masih tidak percaya dan tidak mau mengikuti saran dokter untuk dilakukan perawatan yang intensif. Setelah dia tidak mau menuruti kata dokter untuk melakukan perawatan intensif, akhirnya dia pada tanggal 16 Februari dia melakukan kegiatan sembahyang ke gereja Shinjeonji. Nah, pada tanggal 17 Februari, gereja Shinjeonji ini dikatakan atau diduga telah terinfeksi virus COVID-19, yang memang dimana gereja Shinjeonji itu selalu penuh untuk jemaat-jemaat yang sembahyang. Biasanya tuh jemaat-jemaat yang sembahyang itu ada 10.000 lebih, dan hal itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan virus COVID-19 di negara Korea Selatan itu makin bertambah.
Nah, pemerintah negara Korea Selatan itu memang sudah melakukan 3 cara untuk menekan penyebaran kasus virus COVID-19 di negara mereka. Cara yang pertama yang mereka lakukan yaitu melakukan pengecekan imigrasi khusus, yang artinya mereka tuh melihat secara seksama orang mana aja sih dari negara mana yang masuk ke negara mereka. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan otoritas kesehatan yang memang dipilih untuk menguji orang-orang yang sudah melakukan kontak fisik secara dekat dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi virus COVID-19. Perlu diketahui juga, negara Korea Selatan sudah melakukan lebih dari 400.000 tes dari bulan Februari sampai dengan awal Maret, yang terkonfirmasi positif itu hanya sekitar 2,4% saja. Nah, cara yang ketiga yang mereka lakukan yaitu melakukan pengecekan epidemiologi. Nah, maksud dari penyelidikan epidemiologi itu apa? Jadi, negara Korea Selatan itu memang sangat menghargai privasi warganya. Sehingga pada masa pandemi ini juga, warga negara Korea Selatan itu memang sangat menjaga privasi mereka. Jadi, pengecekannya itu dilihat dari riwayat penggunaan kartu kredit mereka, dilihat dari CCTV, lokasi ponsel, dan juga riwayat perjalanan yang memang mereka publikasikan kepada pemerintah. Sehingga 3 cara tersebut itu berhasil untuk menurunkan penyebaran kasus virus COVID-19 di negara mereka. Perlu kita ketahui juga bahwa itu untuk menurunkan angka penyebaran dari virus COVID-19 tidak menggunakan program lockdown, tetapi dengan cara drive-thru test dan booth testing seperti bilik gitu di sekitar 600 pusat. Nah, setelah warga negaranya itu memilih mau drive-thru test atau booth testing, nah hasilnya itu akan dibagikan melalui SMS, bukan secara langsung. Dan perlu kita ketahui juga bahwa pemerintah negara Korea Selatan itu telah berinisiatif untuk membuat bilik di Bandara Incheon, Korea Selatan, yang bertujuan itu untuk mempercepat pengecekan orang-orang dari negara Eropa atau negara lainnya yang masuk ke negara Korea Selatan ini. Dan yang sudah kita ketahui bahwa negara Korea Selatan itu sudah memiliki teknologi yang sangat maju, sehingga apabila di sekitar lokasi rumah ataupun kantor di negara Korea Selatan yang ada seseorang yang memang terinfeksi virus COVID-19, itu akan diberitahukan lewat SMS, sehingga hal itu juga dapat memudahkan pemerintah untuk melacak virus COVID-19 di negara mereka. Nah, tantangan yang negara Korea Selatan dapatkan dalam melakukan program drive-thru test dan rapid test ini, yang pertama itu adalah banyak warga mereka yang memang tidak menginginkan privasi mereka itu tersebar, seperti lokasi ponsel dan riwayat perjalanan, sehingga hal itu sangat menyulitkan pemerintah untuk melacak penyebaran virus COVID-19 di negara mereka. Tantangan yang kedua yaitu pejabat gereja di selatan, yaitu di Seoul, mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyemprotan air garam ke mulut jemaat yang bertujuan itu untuk menghindari infeksi dari virus COVID-19. Ternyata setelah dilakukan uji coba, hal tersebut itu tidak efisien. Jadi malahan banyak, ada sekitar 46 jemaat yang memang terkonfirmasi COVID-19. Sehingga itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan virus COVID-19 di negara Korea Selatan itu semakin bertambah. Nah, tantangan yang ketiga yaitu masih ada diskriminasi terhadap orang asing. Contohnya, restoran di negara Korea Selatan itu memang tidak mau atau tidak menginginkan orang-orang dari negara Cina ataupun negara lainnya itu makan di restorannya. Sehingga orang-orang asing yang ada di negara Korea Selatan itu semakin takut untuk keluar rumah, walaupun tujuannya itu hanya untuk memeriksa kesehatan mereka. Nah, peluang yang didapatkan oleh negara Korea Selatan dalam melakukan program drive-thru test dan rapid test ini adalah semakin meningkatnya interaksi ilmu pengetahuan, kebijakan, dan juga diplomasi. Dan juga negara Korea Selatan itu sudah banyak mendengarkan nasihat dari para ilmuwan dan juga ilmu kesehatan mengenai virus ini, dan juga berdiskusi tentang bagaimana sih cara pencegahan yang terbaik untuk virus ini. Dan juga terlihat bahwa negara Korea Selatan juga sudah banyak bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mencegah virus ini dan juga menekan angka penyebaran dari virus COVID-19 ini di negara mereka. Dan juga negara Korea Selatan sudah siap menghadapi gelombang kedua dari virus COVID-19. Sekian presentasi dari saya mengenai artikel yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.